Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang asesmen kompetensi minimum dan survei karakter tugas modul penelitian tindakan kelas PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 yang disusun oleh Hermawan SPDI. Silahkan disimak dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, agar tidak gagal paham. Langsung saja kita mulai pada pokok bahasan. Pengertian AKM, Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi itulah pengertian dari AKM. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM. Yang pertama, literasi membaca, dan yang kedua, literasi matematika atau numerasi. Adapun pengertian literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Adapun pengertian dari AKM literasi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi itu yang dimaksud dengan literasi numerasi. Adapun mutu yang diukur menggunakan 3 instrumen. 1. Asesmen kompetensi minimum mengukur literasi membaca dan numerisasi sebagai hasil belajar kognitif. 2. Survei karakter mengukur sikap kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. 3. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jadi itulah 3 instrumen yang diukur dalam AKM. Adapun contoh soal AKM, literasi membaca. 1. Sebutkan rukun wudhu secara berurutan. A. Berkumur, niat, membasuh muka, membasuh telinga, membasuh kaki, tertib. B. Niat, berkumur, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh telinga, membasuh kaki. C. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki, tertib. D. Membaca basmalah, niat, berkumur, membasuh muka, membasuh telinga, membasuh kaki. Untuk jawaban yang benar adalah C, yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib. Adapun contoh soal AKM, literasi numerasi, ada berapakah rukun wudhu? A. Rukun wudhu ada 5, B. Rukun wudhu ada 6, C. Rukun wudhu ada 7, D. Rukun wudhu ada 8. Jawaban yang benar adalah B. Literasi numerasi adalah contoh-contoh soal yang melibatkan angka-angka tertentu dalam matematika. Adapun yang dimaksud dengan survei karakter. A. Pengertian survei karakter. Survei karakter atau SK adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para peserta didik di sekolah terkait apakah asas Pancasila benar-benar dirasakan para peserta didik dalam interaksi di sekolah. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Adapun latar belakang survei karakter,
Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut peserta didik menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar yang berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat, inilah yang menjadi latar belakang pelaksanaan survei karakter. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Tujuan survei karakter selama ini, pemerintah hanya memiliki data kognitif dari para siswa, tapi tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah para siswa. Survei karakter ini akan menjadi panduan untuk sekolah dan pemerintah. Survei karakter diharapkan jadi tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik bagi sekolah dalam melakukan perubahan. Jadi itulah latar belakang dari survei karakter. Adapun manfaat survei karakter, ada 5 manfaat survei karakter yang akan dilakukan pemerintah menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yaitu 1. Dengan survei karakter, maka akan dapat diketahui kondisi ekosistem atau hubungan timbal balik di sebuah sekolah sebagai tempat belajar para peserta didiknya. 2. Dengan survei karakter atau SK, maka akan dapat diketahui sejauh mana implementasi asas-asas Pancasila dapat dirasakan dan diamalkan oleh warga sekolah. 3. Dengan survei karakter atau SK, maka akan dapat diketahui apakah level toleransi sudah berjalan dengan baik atau sehat di suatu sekolah. 4. Dengan survei karakter atau SK, maka akan dapat diketahui apakah welfare atau kebahagiaan anak di sekolah sudah mapan dan berjalan baik. Dan 5. Dengan survei karakter atau SK, maka akan dapat diketahui masih adakah bullying yang terjadi pada siswa di sekolah. Jadi manfaat dari survei karakter ini sangat banyak. Ini adalah sebuah terobosan baru. Kita sebagai warga negara Indonesia patut berterima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Adapun D, indikator capaian survei karakter. Survei karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosio-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Adapun karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam pelaksanaan survei karakter adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Dan 6. Berjiwa gotong royong. Jadi capaian survei karakter ini indikatornya sangat banyak dan sudah mencakup semuanya. E. Proses survei karakter. Survei karakter dilakukan bukan dalam bentuk tes yang harus dikerjakan oleh para peserta didik. Para peserta didik menjawab sejumlah pertanyaan yang sifatnya personal terkait opini peserta didik mengenai topik seperti gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi terkait esensi dan behavior dari topik-topik tersebut. Survei tersebut akan didesain alat ukur yang sulit diakali oleh peserta didik sehingga hasil dari survei tersebut dapat menggambarkan potret sesungguhnya dari karakter para peserta didik di sekolah dalam waktu tertentu. Meskipun demikian, hasil survei ini tidak digunakan untuk menilai peserta didik sebagai individu, tetapi untuk menilai keberhasilan sekolah dalam pengembangan karakter. Survei tersebut akan diikuti oleh peserta didik pada pertengahan level, yakni peserta didik SDMI kelas 4, peserta didik SMP MTS kelas 8, dan peserta didik SMA MA SMK kelas 11. Jadi survei karakter ini bukan berarti anak harus mengerjakan sejumlah soal, bukan, tetapi anak harus menjawab beberapa pertanyaan yang pada nantinya kesimpulannya
dapat menggambarkan bagaimana karakter dan potret sesungguhnya keadaan di sekolah tersebut. Adapun contoh soal survei karakter, untuk memberikan gambaran mengenai soal survei karakter, contoh soal survei karakter ini berbentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban. 1. Wahyu adalah anak yang soleh. Ia baru duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Pada suatu hari di hari Jumat bulan Ramadan, cuacanya sangat panas. Wahyu merasa sangat haus. Ketika ia berwudu, bisa saja ia menelan seteguk air wudu tanpa diketahui oleh orang lain. Namun hal tersebut tidak ia lakukan karena ia yakin bahwa A. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat setiap perbuatan manusia. B. Sholatnya tidak sah jika saat berwudu minum air. C. Wudunya tidak sah. D. Takut diketahui oleh orang lain. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah A. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat setiap perbuatan manusia. Itulah sebabnya Wahyu tidak berani meminum air ketika berwudu di bulan Ramadan, walaupun tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Contoh soal nomor 2, Santika adalah anak yang solihah. Pada suatu hari ketika ia sedang berwudu di masjid, ia menemukan sebuah arloji tertinggal di tempat wudu tersebut, yang kemungkinan adalah milik seseorang yang dilepas ketika hendak berwudu. Kemudian Santika mengambil jam tangan tersebut dan ia menemui pengurus masjid supaya beliau mengumumkan melalui pengeras suara agar jam tangan tersebut bisa kembali ke tangan pemiliknya. Sikap Santika tersebut mencerminkan perilaku A. Kejujuran, B. Mencari perhatian, C. Rela menolong, D. Bekerja keras. Untuk jawaban yang benar adalah A. Kejujuran. Demikianlah pembahasan mengenai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.